Halo teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas apa tanda-tanda seorang itu adalah indigo. Nah, bahasan ini banyak ya teman-teman minta untuk saya mengulasnya. Nah, sebelumnya kita tahu dulu apakah yang dimaksud dengan indigo itu. Jadi, indigo itu merupakan istilah yang menjabarkan bahwa seseorang mempunyai kemampuan yang luar biasa atau istimewa yang tidak sama dengan orang lain. Jadi kemampuan ini bisa bersifat supranatural, paranormal atau spiritual. Nah, interpretasi tentang indigo itu banyak. Jadi ada yang mengatakan bahwa indigo itu merupakan evolusi manusia selanjutnya, karena mereka sudah dibekali kemampuan-kemampuan yang lebih dibanding dengan manusia yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa indigo itu merupakan old soul atau jiwa tua yang hidup di masa kini, sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih dari orang-orang di sekitarnya. Ada juga yang mengatakan bahwa indigo itu merupakan reinkarnasi atau juga merupakan reward yang diberikan oleh semesta semasa hidup mereka sebelumnya. Nah, sekarang mereka terlahir saat ini. Nah, reward itu diberikan oleh semesta berupa kemampuan yang lebih, yang spesial, gitu ya. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri indigo itu? Nah, ciri indigo yang pertama adalah adanya kamu sering tidak mengikuti aturan. Jadi orang indigo itu memiliki pemikiran yang out of the box atau di luar kotak ya. Mereka tidak suka dengan aturan dan otoritas dari luar. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai apa yang mereka inginkan atau kata hati yang mereka ingin lakukan. Gitu. Jadi mereka sering berbenturan dengan otoritas atau aturan itu sendiri. Contohnya untuk yang dewasa atau yang remaja ya, mereka sering berbenturan dengan orang tua maupun guru. Jadi terkadang apa yang orang tua atau guru inginkan dari mereka itu kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, itu biasanya mereka melawan gitu ya. Mereka tidak takut bahwa dengan mereka melawan itu melanggar adab ya, tapi mereka hanya memperjuangkan apa yang merupakan kebenaran dari prinsip hidup mereka, apa kata hati mereka. Nah, yang kedua adalah kamu seorang yang berempati. Nah, semua orang itu memiliki empati ya, walaupun indigo maupun orang lain ya. Tapi untuk indigo ini empati mereka lebih besar gitu. Empati mereka itu adalah pada saat mereka tidak bisa melihat ketidakadilan di depan mata mereka. Entah itu pembulian, entah itu ada ketidakadilan ya kan, misalnya ada pemerasan, ada tindak kejahatan, ada satu kekuatan menindas, ada satu kekuatan yang lebih besar menindas kekuatan yang lemah gitu. Mereka itu tidak bisa melihat seperti itu gitu. Ada rasa di sini tuh selalu ingin memberontak gitu, ingin memperbaiki keadaan supaya keadaan itu lebih stabil, tidak timpang gitu ya. Nah, yang karena keadaan seperti itu, jadi mereka cepat merasa depresi atau merasa tidak mampu gitu ya. Mereka ingin memperbaiki keadaan tapi mereka tidak mampu gitu.
hanya dengan kekuatan mereka sendiri gitu. Itu yang membuat kadang mereka cepat merasa depresi atau merasa cepat down ya perasaannya gitu, merasa gelisah dan merasa pikirannya tuh kacau gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kamu memiliki kemampuan psikis. Nah, kemampuan psikis itu artinya adalah kemampuan kita untuk meramal gitu ya, kemampuan kita untuk bertelepati. Nah, kemampuan psikis itu artinya juga indera keenamnya kan sudah terbuka gitu. Jadi kita bisa merasakan apa yang akan terjadi nanti gitu kan, bisa meramal apa yang akan terjadi nanti gitu. Nah, kemampuan psikis ini kadang seorang indigo tidak menyadarinya, dia memiliki itu. Yang dia sebut itu aneh karena tidak umum bagi orang lain. Nah, itu juga yang membuat mereka sering merasa depresi gitu, atau mereka merasa stres ya, kok saya beda dengan yang lain gitu kan. Padahal kalau lebih mereka sudah paham dan untuk lebih diasah atau dikembangkan, justru dengan kemampuan psikis itu mereka dapat menolong diri mereka maupun menolong sesama orang lain, menolong lingkungan mereka, menolong untuk yang ini bumi, entah itu hewan, tumbuhan, itu demi kehidupan yang lebih baik ya. Yang keempat adalah kamu sering merasakan kesepian. Nah, ini problemnya ya. Dari indigo kecil itu dia sudah merasakan dia tidak bisa berbaur dengan teman-temannya, dengan orang lain. Dan ini dia membuat merasa itu tadi depresi dan merasa rendah diri gitu kan. Kenapa sepertinya ada hubungan yang terputus gitu, sehingga saya tidak bisa masuk ke dalam lingkungan pertemanan dengan orang lain gitu. Nah, di situ PR dari dia semenjak kecil, remaja walaupun dewasa, itu tuh tidak solusinya tuh belum ketemu gitu. Itu akan terbawa terus gitu sampai dia dewasa nanti merasa kesepian ya. Dia lebih nyaman tuh dengan dirinya sendiri gitu. Dia bergumul dengan dirinya sendiri. Justru dia merasa kesepian bila dia harus berbaur dengan orang lain atau orang-orang di sekitarnya ya. Terus yang kelima adalah kamu sangat kreatif. Nah, seorang indigo itu orang yang sangat fantasi, berpikirnya fantasi dan sangat kreatif. Makanya mereka biasanya menggeluti bidang yang berhubungan dalam seni, macam-macam seni ya. Bisa itu seni suara, seni musik, seni gambar atau melukis, seni patung, dunia drama atau acting gitu ya. Jadi berhubungan dengan seni ya, untuk menyalurkan bakat dan kemampuan mereka. Yang keenam adalah kamu seorang hipersensitif. Nah, hipersensitif. Nah, ini kalau untuk indigo yang masih kecil atau masih muda, masih remaja, itu hipersensitifnya itu seperti baper ya, bawa perasaan. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang sebenarnya bercanda gitu, mengolok mereka tuh sebenarnya bercanda, tapi mereka merasa itu mereka sedang memperolok-olok mereka sebenarnya gitu. Jadi mereka itu seperti bawa perasaan ya, merasa terluka gitu kan. Kadang-kadang mereka sebut itu pembulian gitu ya, bully, padahal itu sebenarnya mungkin hanya candaan dari teman-temannya gitu kan. Dan karena hipersensitifnya mereka, kadang-kadang itu untuk yang dewasa, nah ini udah masuk ke usia dewasa. Untuk yang dewasa, mereka itu melihat sesuatu yang
sangat menyentuh di hati, atau ketidakadilan di depan mata mereka itu tidak bisa. Misalnya mereka melihat film gitu ya, drama Korea lah ya, tentang macam-macam lah ya, apalagi tentang kisah yang menyentuh hati yang sekarang ini kan yang sedang berkembang itu masalah pelakor gitu ya. Nah itu dengan dia melihat film atau sinetron atau drama itu, mereka bisa benar-benar menyakiti hati mereka gitu, bisa benar-benar menangis terseduh-seduh kayak gitu. Terus ada juga mereka melihat di depan mata mereka itu ada penyiksaan, ada pembulian, ketidakadilan, baik itu dari manusia lain, baik itu kepada hewan ya, atau kepada tumbuhan ya, dengan merusak alam, merusak hewan, merusak tumbuhan, bahkan dengan membunuh manusia satu dengan yang lain ya, seperti korban peperangan gitu ya. Itu mereka tidak bisa. Yang ada di pikiran mereka adalah saya harus bergerak, saya harus bisa menyelesaikan masalah itu. Ini semua adalah merupakan bagian dari tanggung jawab saya. Nah, kayak gitu. Jadi mereka hipersensitifnya ke masalah itu ya. Terus yang ketujuh adalah kamu ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ya, di sini seorang indigo merasa dia terlahir di dunia ini membawa misi jiwa. Nah, misi jiwa di sini adalah bagaimana dia membuat dunia dan seisinya menjadi tempat yang lebih nyaman, lebih indah, lebih damai, gitu. Jadi kita bersatu dengan bisa menyatu. Jadi manusia itu bisa menyatu dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pohon-pohonan, dengan alam seisinya agar kita bergerak dengan harmoni dan indah dan damai. Nah, jadi seorang indigo ini yakin bahwa misi jiwa itu adalah dia untuk memberikan solusi untuk manusia, terutama ya untuk manusia, agar dia itu agar mereka itu bisa keluar dari masalah yang selalu membelit kehidupan manusia itu sendiri, supaya bisa mencari solusi pada masalah-masalah kehidupan di manusia, di lingkungan hidup, bahkan di dunia, agar dunia lebih indah, damai, tenang, dan lebih baik. Nah, begitu dulu ya teman, bahasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada bahasan apa yang ingin disampaikan, silakan tulis komen di bawah video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar keluar notifikasi setiap ada video baru dari saya. Terima kasih ya teman-teman. Jadikan kita manusia yang penuh cinta, manusia yang penuh rasa bersyukur. Terima kasih.